Halo kawan, selamat berjingkrak-jingkrak dan bersukaria. Nah, ini masuk di season menyaksikan yaitu drama opera yang ditayangkan oleh sederetan staf KJRI Hong Kong untuk memotivasi dan menginspirasi para mbak-mbak TKW atau BMI yang terutama yang lagi bekerja di Hong Kong supaya berhati-hati dengan yang namanya rentenir, bank, hutang piutang, dan laki-laki yang di sosmed. Oke, yuk menyaksikan. Kita hitung bareng-bareng dari 5 ya. Ready? Oke, kita hitung ya bareng-bareng ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ningxi adalah seorang PMI asal Cirebon yang baru bekerja di Hong Kong selama 7 bulan. Majikannya tidak galak dan selalu membayar gajinya tepat waktu. Ningxi merasa hidupnya nyaman, tapi tetap ada sesuatu yang kurang. Seneng banget ya kerja di luar negeri, gaji besar, tinggal cari pacar aja nih di Hong Kong. Cari pacar di mana ya? Mending aku ngobrol sama teman-temanku sambil tiktokan. Gampang. Kalau jadi pacarku, aku pasti seneng banget nih. Ya, kok tiba-tiba aku ikut? Biar ada tiket. Kamu cantik sekali. Bolehkah kita berkenalan? Boleh dong. Hai, namaku Ningxi dari Cirebon. Nama kamu siapa? Aku Alex, dari England. Aku suka sekali denganmu, Ningxi. Wajahmu sangat cantik. Apa kamu mau jadi pacarku? Boleh Alex, aku juga gelem jadi pacarmu. Ningxi senang sekali karena sudah mendapat pacar. Setiap malam, dia chattingan dengan Alex. Walaupun tidak pernah menikah, Alex selalu mengirimkan foto-fotonya yang tampan kepada Ningxi. Alex juga sering meminjam uang Ningxi. Namun Alex selalu berjanji akan mengabaikannya dan berjanji untuk menikahi Ningxi. Aku akan mengirimkan cincin ke kamu. Tapi bea cukai Hong Kong meminta uang agar cincinnya bisa sampai. Aku juga butuh uang tiket dulu untuk menjemputmu ke Hong Kong. Aku harus transfer berapa sayang? $5,000 sayang. Begitu uangnya masuk, paket akan langsung sampai di depan pintu rumah kami. Minggu depan, aku akan ke Hong Kong untuk menjemputmu. Lalu, kita akan menikah di England. Oke sayang, tapi kamu janji uangku akan balik ya. Janji sayang, aku akan bayar semuanya begitu aku sampai di Hong Kong. Ningxi akhirnya mentransfer uang lagi ke Alex. Tapi setelah beberapa hari, Alex tidak mengontaknya lagi. Sayang, halo, kamu kok gak balas chatku? Ternyata akun Ningxi sudah diblokir. Akun Alex di Facebook dan TikTok sudah hilang dan tidak dapat dicari. Ningxi baru sadar kalau dia baru saja ditipu. Ningxi hidup termenung di taman sendirian karena uangnya sudah habis setelah ditipu oleh scammer yang menyamar menjadi pria tampan. Aduh, piye yo iki? Uangku wes habis ludes, bahkan tabunganku wes habis karena ketipu cowok di Facebook kuwi. Apa aku pinjam uang aja ya ke Jenny? Dia pasti mau minjem ke uang ke aku. Halo Jen, gimana kabarnya? Ningxi, baik Ningxi. Kamu gimana kabarnya? Tumben kamu kesini. Gimana pacar kamu yang kenal di Facebook itu? Iya Jen, aku juga baik. Nah ngomongin soal itu, gini loh Jen. Ternyata cowok yang di Facebook itu penipu. Uang aku wes habis diporotin sama dia. Aku kesini rencananya mau pinjam uang ke kamu buat pegangan aku. Ya ampun Ning, seriusan lo? Kok bisa lo kamu kena tipu gitu? Yaudah, kamu minjem berapa emangnya Ning? Kalau bisa $2,000 Jen, lagi butuh banget nih aku.
Seminggu telah lewat sejak Ningsih meminjam uang dari Jenny. Ia mendapati HP-nya berbunyi terus. Terdapat banyak sekali pesan dari Jenny yang menagih hutangnya kepada Ningsih. Aduh, gimana ya ini? Jenny udah nagih terus hutangnya. Mana uang yang aku pinjam kemarin wes habis juga. Kelihatannya aku harus pinjam uang ke orang lain lagi nih biar bisa bayar hutang aku ke Jenny. Ningsih pun pergi ke taman untuk menemui temannya, Surti. Sesampainya di taman, Ningsih lalu menanya Surti untuk meminjam uang kepada dia. Halo Sur, gimana kabarnya? Udah lama ya kita nggak ketemu. Wah, ini ya yang lagi viral di Facebook, yang katanya tukang utang tapi nggak mau bayar. Kenapa kamu kesini? Pasti mau minjem duit kan ini? Hah? Apa tuh maksudnya Sur? Viral gimana maksudnya? Alah, nggak usah pura-pura bego, Dening. Nih lihat. Seminggu setelah kejadian Ningsih viral, ia semakin bingung dan pikirannya penuh dengan rasa gelisah karena hutang dan tagihan yang harus dibayarkan. Halo Nak. Ya Bu, ada apa tuh tiba-tiba nelfon? Ini loh, kan sekarang sudah akhir bulan. Itu gajimu belum masuk. Soalnya sampai sekarang kata masmu belum ada transferan. Oh iya tuh Bu, belum. Kata majikan aku bulan ini akan telat beberapa hari. Oh gitu ya. Udah Nak, gimana kabar kamu? Sehat? Kace, sorry nih, tadi aku nggak sengaja nguping pembicaraanmu. Ditanya transferan ya? Iya nih biasa lah, telat sebentar langsung ditanyain. Sama Ce, keluargaku di Nganjuk juga biasa gitu, pusing. Tapi aku ada solusi nih kalau mau. Gampang kok, duitnya bisa langsung cair pula. Tuh gimana tuh Ce? Tapi aku gak bisa kalau ngutang lagi. Udah banyak ini aja belum tahu bayarnya gimana. Tenang Ce, bukan ngutang. Kamu sekarang bawa paspor nggak Ce? Bawa Ce ini? Wah mantap Ce, kalau bawa bisa langsung kita bawa ke tempat gadai. Janji, aku nggak sampai 10 menit bisa dapat sampai 600 jalan loh Ce. Masa sih Ce? Tapi aman Ce? Syaratnya apa aja tuh? Aman, tenang aja. Ini tempat aku biasa Ce, udah kenal sama orang situ nih. Nanti dibantu. Syaratnya cuma kasihin paspor ke dia. Nah nanti pas gaji turun tinggal bayar ke dia. Nah, ini tempatnya Kak C. Itu, tinggal ke counternya aja, bilang mau gadai paspor. Aku tunggu di sini ya. Ini sih Pak, saya mau gadai paspor. Oh ya bisa, saya cek dulu paspornya ya. Kamu tanda tangan ini dulu aja. Ini apa? Saya sudah tanda tangan. Kalau begitu duitnya kapan bisa dikasih ke saya ya? Soalnya saya butuh mendadak nih. Paspor kamu saya cek bisa digadai. Tanda tangan juga sudah. Jadi nanti saya bisa kasih kamu 6.000 dolar Hong Kong. Sebentar, saya ambil dulu. Nih ya, dicek ya KC, benar gak itu duitnya? Kalau kurangnya di luar, nanti saya nggak tanggung jawab. Baik Pak, sudah pas nih. Nanti saya bisa bayar per bulannya ke siapa ya Pak? Ya langsung datang ke sini aja C, bawa cash ya. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Gimana C? Gampang kan? Langsung dapat pula duitnya. Iya C, makasih banyak loh. Sama-sama C. Aku tinggal dulu ya. Ada acara lain soalnya habis ini. Ningsih sedang keluar apartemen majikan untuk pergi ke pasar ketika tiba-tiba dihampiri oleh penagih hutang. Apa benar ini Mbak Ningsih? Iya, saya sendiri. Ada keperluan apa ya Mas? Sekarang sudah tanggal berapa Mbak? Utang belum dibayar juga. Ini udah lewat batas waktu sejak bulan lalu. Waduh Mas,
Apa gak bisa diberi kelonggaran toh? Saya belum ada duitnya lagi. Saya peringatkan ya, jika tidak segera dilunasi lagi, bunganya akan bertambah loh Mbak. Aduh, kasih saya waktu 1 minggu lagi, Opa. Ada konsekuensinya loh. Ketika Ningsih sedang bingung memikirkan cara untuk mendapatkan uang dengan cepat untuk melunasi hutang-hutangnya, ia melihat ada kerumunan. Ayo, yang mau dapat duit cepat, aku ada solusinya. Gimana caranya Kak Ce? Aku tertarik. Ini tuh yang investasi gitu ya. Kata saudaraku di rumah sih emang bener bisa dapat duit cepat. Kace yang tertarik, abis ini bisa ngobrol langsung sama saya. Nanti saya langsung kasih tahu caranya. Mudah loh, mudah. Ini sih Kak Ce, ini tuh bener bisa dapat duit cepet. Saya lagi butuh banget soalnya. Bisa dong, caranya juga gampang banget. Kace punya rekening bank tidak? Ada Kak Ce, di rekening bank BPBI. Nah, Kace bisa pinjamkan atau jual rekening itu ke saya. Simpel kan? Nanti duitnya langsung saya kasih ke Kace. Cash. Tapi saya nanti gak ada rekening lagi dong. Gampang itu Kace, langsung buat aja yang baru. Tuh persyaratannya mudah kan? Kalau misalnya masih kurang uangnya, bisa bikin banyak rekening lalu dijual ke saya juga. Menarik sih. Boleh deh Kak Ce. Butuh apa lagi ya selain buku tabungan saya? Nah, biar gampang dan kita nggak usah datang ke cabang bank, saya minta detail login akun mobile banking Kak C aja. Itu ya Kak Ce, detail passwordnya Ningsih Cantik 123. Mantap. Jadi ini nanti kartu ATM dan buku tabungannya saya pegang juga ya Kak C. Ini uangnya yo. Kalau misalnya ada rekening lain yang bisa jual atau ada temen yang tertarik, kasih tahu saya. Hari itu Ningsih sedang mengerjakan pekerjaan rumah seperti biasa di rumah majikan. Tiba-tiba ada yang menutup pintu apartemen majikan Ningsih. Ya siapa? Mbak, buka pintunya Mbak. Saya dari pihak finance. Baik, sebentar. Ada apa ya Mas? Tiba-tiba datang. Tahu alamat saya dari mana ya? Mbak namanya Ningsih. Betul, saya sendiri Ningsih. Ada apa ya Mas? Ini udah waktunya bayar utang Mbak. Terakhir teman saya kesini udah ngasih peringatan kan ke Mbaknya. Maaf Mas, saya beneran belum ada uang untuk bayar utangnya. Walah pito Mbak. Udah berkali-kali alasannya gini terus. Cepet bayar sekarang juga. Kalau emang nggak bisa bayar, ya jangan hutang. Ada apa ini ribut-ribut depan pintu rumah saya? Ini loh Bu, pembantu ibu itu belum bayar utangnya. Jatuh temponya udah lama. Ningsih, apa ini maksudnya? Maaf Bu, saya benar-benar terpaksa ngutang. Saya ditipu Bu. Ya itu urusan kamu. Tapi buat apa kamu kasih alamat saya? Ini sangat mengganggu saya. Maaf Bu, mereka perlu alamat sebagai jaminan. Saya nggak tahu mau taruh alamat siapa lagi. Aduh, kamu selesaikan urusan kamu dengan pihak penagih hutang itu. Tapi kamu sudah melibatkan saya ini. Alamat saya kamu sembarangan kasih orang. Kan bisa bahaya untuk keluarga saya. Ini nggak bisa saya terima. Mohon Bu, jangan pecat saya. Maaf Ningsih, ini udah keterlaluan menurut saya. Mulai saat ini kamu saya terminate. Saya akan kasih hak kamu dan antar kamu kembali ke agensi. Saya minta maaf Bu, karena sudah melibatkan Ibu dalam urusan ini. Saya janji gak akan ulanginya lagi Bu. Mohon maafkan saya Bu. Gak bisa Ningsih, silakan kamu langsung kemasin barang-barang kamu. Setelah itu saya akan kasih hak kamu. Ibu, tapi saya butuh pekerjaan ini Bu. Gimana nanti keluarga saya di rumah? Saya satu-satunya yang bekerja Bu. Gak bisa Ningsih, silakan kemasi barang-barangmu. Dengan berat hati, Ningsih bergegas untuk mengemasi barang-barangnya. Setelah majikan Ningsih memberikan hak-haknya dan mengontak agensi untuk memberitahu tentang pemutusan kontrak Ningsih meninggalkan rumah majikan. Saat keluar rumah, penagih hutang ternyata masih standby di dekat situ untuk kembali menagih hutang Ningsih. Gimana nih Mbak? Kamu tetap harus bayar utang ya?
Mas udah lihat ya, ini keadaan saya baru aja dipecat toh. Gimana saya mau bayar utang? Kalau Mas gak datang ke sini, saya masih bisa punya pekerjaan dan mungkin bisa bayar loh Mas. Alah kamu ini, kemarin pas punya kerjaan juga gak bisa bayar utang toh. Utang ya tetap utang, Mbak. Saya gak peduli ya urusan kamu, cepet bayar sekarang. Pakai apa coba saya bayarnya Mas kalau sekarang? Ini kesempatan terakhir ya Mbak. Lusa, saya datang udah harus ada uangnya. Kamu bisa kerja apa kayak gitu? Saiwun, cuci piring, serahlah. Penting utangnya dibayar. Dan jangan lupa ya bunganya juga. Penagih hutang akhirnya pergi meninggalkan Ningsih sendiri. Ningsih termenung dan bingung karena setelah diputuskan kontraknya dengan Vatikan, dia hanya mempunyai waktu 14 hari untuk bisa tinggal di sana. Tapi dia harus cepat-cepat mencari pekerjaan lain untuk dapat membayar hutang. Keesokan harinya, Ningsih berjalan pelan sambil melihat sekitar. Terlihatlah sebuah restoran yang ramai pengunjung untuk makan siang di sekitar pasar. Ningsih memutuskan untuk masuk dan mencari keuntungannya di sana. Ya, untuk berapa orang, Mbak? Ningsih pun dibawa ke rumah sakit terdekat. Setelah pengecekan, ternyata Ningsih mengalami sakit parah dan perlu perawatan. Namun karena Ningsih sudah tidak memiliki majikan dan uang tabungannya hanya sisa sedikit, ia tidak dapat membayar biaya perawatan. Dengan putus asa, Ningsih pun datang ke KJRI dan meminta bantuan. Selamat siang Mbak, ada yang bisa dibantu? Selamat siang Pak. Begini Pak, saya ingin minta bantuan. Saya sakit, tapi saya nggak punya uang untuk berobat. Saya mau pulang aja Pak ke Indonesia. Oh, sakit apa Mbak? Apa sudah ke dokter? Oh, saya udah demam beberapa hari Pak. Saya juga udah ke dokter kok Pak. Oh, kalau begitu boleh saya lihat dulu paspor dan kontrak kerjanya Mbak? Waduh, saya nggak punya paspor Pak. Paspor saya ditahan imigrasi. Saya cuma punya ini Pak. Mbak, yang Mbak pegang itu recognition paper. Artinya Mbak sekarang adalah pencari suaka. Pencari suaka artinya Mbak udah merasa gak aman di Indonesia. Jadi Mbak gak mau pulang ke Indonesia. Tapi saya emang merasa nggak aman loh Pak di Indo. Saya dikejar penagih hutang dan ibu mertua saya. Tapi saya nggak bisa bayar perawatan di sini. Saya mau pulang aja Pak. Kalau paper, Mbak harus ada di Hong Kong. Nggak bisa keluar ke Indonesia. Kok saya nggak bisa keluar dari Hong Kong ya Pak? Nah kemarin waktu bikin paper, paspornya Mbak dimintakan sama petugas. Nah, paspor itu sama seperti tanda pengenal Mbak di luar negeri. Karena Mbak sudah tidak pegang paspor. Bisa dibilang Mbak sudah tidak punya identitas di luar negeri. Nah, piye lah Wiki? Saya nggak mau di Hong Kong lagi loh Pak. Saya mau pulang aja ke Indonesia. Nah, sekarang Mbak serahkan dulu papernya. Bilang ke petugas imigrasi Hong Kong kalau Mbak sudah tidak mau lagi pegang papernya. Nanti imigrasi Hong Kong akan menjadwalkan kapan Mbak bisa pulang. Setelah menyerahkan papernya ke imigrasi Hong Kong sesuai arahan KJRI, Ningsih merenung di ruang detensi, menunggu jadwal pulang dan SPLP. Piye yo nasibku begini. Kalau aja waktu bisa terulang kembali, aku akan lebih berhati-hati. Gak mau langsung percaya orang di internet. Gak sembarangan gadai dokumen atau ngutang. Gak jadi paperan. Aku juga akan bekerja lebih baik dan hidup tenang. Ningsih membuka mata. Dia ternyata sedang tertidur di kamarnya. Dan ada pesan dari agen yang mengingatkan dia dan teman-temannya untuk hadir di welcoming program KJRI. Ternyata semua hanya mimpi. Baiklah, aku harus siap-siap berangkat ke KJRI dulu. Mumpung dikasih izin sama majikan untuk ikut PAP. Nanti dangdutnya, ingat, say yes to Indonesia and say no to paper, oke?
Sekali lagi, say yes to Indonesia, no to. Mantap, we love you. Sampai ketemu lagi.